Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sehat ya. Jadi hari ini saya mau mengadakan percakapan praobservasi ya. Sebelum Ibu nanti masuk kelas, saya melakukan supervisi. Percakapan praobservasi ini saya lakukan biar nanti Ibu bisa memiliki persiapan yang lebih matang, lebih baik, sehingga nanti proses pembelajarannya juga bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan nih Bu sebelumnya. Yang pertama, apa ya tujuan pembelajaran Ibu nanti yang mau Ibu capai dalam kelas? Saya nanti kebetulan materinya tentang SPLDP nih Pak. Dari rancangan yang sudah saya susun itu ada 3 tujuan pembelajaran yang mau saya capai. Yang pertama, siswa dapat memahami apa itu SPLDP. Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan permasalahan sehari-hari dalam SPLDP. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan SPLDP melalui metode eliminasi ataupun substitusi. Baik, berarti ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Kemudian kalau untuk area pengembangannya itu gimana? Ada 3 area pengembangan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berarti tujuan pembelajarannya ada 3 tadi ya. Kemudian area pengembangan juga ada 3, sikap, pengetahuan juga keterampilan. Nah sekarang bagaimana tentang strategi pembelajaran yang mau dilakukan, kemudian model belajar serta metode belajarnya? Kalau untuk strategi pembelajarannya Pak, saya mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar murid yang terintegrasi, yaitu dengan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya. Terus saya akan membagi murid dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kalau untuk model belajarnya saya menerapkan pembelajaran problem based learning. Terus untuk metodenya saya gunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Berarti strateginya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian ada integrasi ke PSG-nya juga tadi ya. Kalau model pembelajarannya itu PBL berarti ya, PBL. Kemudian metodenya diskusi sama tanya jawab. Oke. Kemudian untuk media pembelajarannya gimana ini? Kalau medianya saya pakai teks tulis, nanti ada saya buat pakai video Pak. Ya. Kemudian mungkin saya akan menampilkan video Pak, yang nanti di pakai di kayak mentor infokus. Kapan nih nanti mau Ibu lakukan ini? Di kelas berapa? Terus jam keberapa? Kebetulan hari Rabu saya datang sobat di kelas 8K di jam pertama itu Pak. Saya mau buat di sini. Jadi hari Rabu jam pertama di kelas 8A ya Bu ya. Nah, jadi nanti saya minta izin Ibu, izin sama Ibu. Nanti waktu Ibu mengajar saya nanti ikut masuk di dalamnya, mengamati, mengevaluasi proses pembelajaran sama kegiatan-kegiatan yang Ibu lakuin di kelas ya Bu ya. Apa ya Bu ya. Kemudian nanti setelah itu baru nanti kita lakukan percakapan lagi, namanya percakapan pasca observasi. Dan itu dia Bu percakapan kita saat ini. Jadi setelah percakapan ini apa yang Ibu udah dapatkan? Saya dapat gambarannya apa yang harus saya lakukan tentang pelajaran nanti. Terus saya juga akan berusaha percaya diri dan memaksimalkan kemampuan saya melakukan Terima kasih Bu atas waktunya pagi ini. Sampai ketemu lagi nanti saat supervisi. Tetap semangat terus ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Izin Ibu sebelumnya saya minta izin waktunya saya melakukan supervisi di kelas Ibu, mengamati semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran. Boleh Bu ya izin ya. Pada anak-anak semuanya, saya izin duduk di belakang. Saya tidak akan mengganggu pembelajaran kalian. Saya cuma duduk yang ada di belakang. Boleh ya? Kapan anak-anak pagi ini? Hari ini ada yang nggak datang semuanya? Ada. Siapa? Sampai
Ini kenapa ini teman-teman ya? Udah sakit atau gimana? Sebagian dari sakit. Oke, kita doakan teman ya sekarang semua ya biar bisa mulai lagi. Baiklah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ngantri, tolong bimbing doanya nak. Ini sebelum mulai pelajaran, boleh nggak ibu tahu nih situasi perasaannya pagi ini? Lagi senang kah, lagi sedih, atau lagi bad mood, lagi bosan, atau lagi bersemangat ya belajar? Oke, nanti saya bagiin tempat ini, nanti lihat emojinya di sini ya. Oke, tolong bagi ke kawannya ya. Nah, bahagia. Tapi ada beberapa orang nih yang lagi bosan ini. Oke, untuk naikkan semangatnya nih, kan kita mau belajar nih. Langkah enaknya kalau kita semangat kan? Jadi supaya nih. Baik lagi belajarnya, kita semangat yuk, yuk. Munculin semangatnya. Ayo semuanya duduk relax, kita berduduknya. Tenang, relax ya, jangan tekuk relax. Tenang, pikirannya tenangin. Pikirin. Ya, diingat mulai dari tadi bangun tidur. Ngapain aja mau berangkat ke sekolah, sebelumnya ngapain. Coba pikirin hal-hal yang bikin kita semangat. Supaya semangat mungkin. Mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, sarapan yang mungkin praktik naga, enak kan? Sudah? Harus mulainya tadi siapin apa pesannya? Sudah? Sudah kembali semangatnya? Sudah. Sudah siap kita belajar? Sudah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang SPLBP, tentang sistem kebersamaan linear sebuah variabel. Kemarin sebelumnya kita belajar bukan persamaan kan? Persamaan apa? Persamaan garis lurus. Ini sistem kebersamaan linear sebuah variabel itu tujuannya misalnya nih, kalian mau beli sesuatu, kalian kan pernah dibelikan itu kan, misalnya beli 2 buku sama 30 gram, harganya 20.000, kan bingung kan, harga bukunya berapa, harga bukunya berapa ya? Nah jadi sistem sama ini dua variabel itu ngasih kita tahu berapa ya harga satu buku, berapa harga satu pulpennya, gitu. Dan kalau misalnya mau beli harga 5 buku berapa ya? Oke, kita mulai ya. Untuk pembelajaran ini kita duduknya secara berkelompok bisa? Kita bagi kelompok seperti kelompok yang kemarin aja ya. 3 kelompok. Boleh? Beserta bukunya, angkat mejanya. Boleh. Saya akan tampilkan sebuah video, nanti kita bisa ikuti ulang videonya. Nah di sini ada 2 macam barang kan sendiri kan. Nah kan kita pembelajaran tentang sistem sama linear 2 variabel. Jadi 2 bahan ini akan kita jadikan 2 variabel yang masing-masing nanti.
satu variabel. Yang di satu variabel, yang di satu variabel. Jadi ada dulu. Simak videonya ya. Yang sudah siap, ayo kita kelompok satu simpan itu ya di bawah. Kita masing-masing kelompok akan periksa jawaban kelompok yang lainnya. Jadi nanti kelompok ini pindah ke kelompok sana, dan sana pindah ke sini. Sudah benar semua? Benar, Bu. Jadi ibu mau tanya nih, menurut kalian setelah pembelajaran ini apa kira-kira? Kenapa? Oh, itu adalah verb sama ini ya, dua variabel. Fungsinya apa tuh? Dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya. Untuk mencari, bisa digunakan untuk mencari harga kita membawa dua. Kalau saatnya kita belinya pakai ternya, kalau pakai kita kan nggak tahu pakainya berapa belinya. Nanti kita bisa mencari harganya dengan rumus STL. Nah, karena saya lihat sudah semuanya benar, berarti pembelajaran kali ini semuanya tuntas ya. Banyak-banyak di rumah, ulang-ulang kembali pelajaran yang sudah pelajari untuk persiapan belajar besok. Kemudian jaga kesehatan. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah sehat. Iya. Gini Bu, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan observasi yang sudah saya lakukan sewaktu mengamati kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di minggu lalu. Yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah saya lakukan? Nah, awalnya saya merasa gugup sih Pak, karena kan pembelajaran berdiferensiasi itu hal yang baru buat saya. Namun, karena saya mencoba dan ada percakapan observasi kemarin, jadi saya lebih percaya diri kan. Jadi merasa lebih siap lah ya Bu ya, karena ada percakapan observasi sebelumnya. Kemudian Bu, bisa Ibu ceritakan tentang area pengembangan di kelas yang dilakukan, serta langkah-langkah apa aja nih yang sudah Ibu lakukan gitu. Kalau untuk area pengembangannya Pak, kalau untuk area sikap itu kemarin saya menekankan yang sikap lima, kolaborasi dan pikir kritis. Kemudian kalau untuk pengetahuan, saya memfasilitasikan visual dengan video. Tujuannya agar mereka itu tercapai lah tujuan ini.
Terus untuk keterampilannya Kak, muridnya diharapkan dapat menyelesaikan SPLB. Sedangkan yang kalangkannya saya lakukan adalah saya melakukan mindfulness di awal supaya mereka itu memiliki kesadaran penuh sehingga dalam proses pembelajaran mereka bisa visual aktif gitu. Kemudian saya juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar mereka merasa nyaman di kelompoknya. Sudah sangat baik dan sangat sistematis sekali ya pembelajaran yang Ibu lakukan. Menurut Ibu, sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah sudah hampir semuanya tercapai Pak. Cuman mungkin adalah beberapa siswa yang masih belum tercapai, kayaknya mereka kurang. Jadi hampir tuntas ya Pak. Apa gitu kendala atau kesulitan yang Ibu alami? Terus Pak, mungkin nggak saya aja yang merasakan, guru-guru lain juga merasakan. Masih ada beberapa siswa yang tidak aktif Pak dalam pembelajaran. Tidak aktif, masih apa ya, mengandalkan teman gitu berarti ya. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena kemarin saya melakukannya cuma dibagi 3 kelompok tuh Pak. Kelompoknya terlalu kecil bagian tiga, jadi anggotanya terlalu banyak. Ya. Jadi nggak bisa ikut ngerjain semua Pak. Udahlah dikerjain dia gitu kan, siswanya tuh lagi. Kira-kira kenapa hal yang seperti itu bisa terjadi? Mungkin karena kemarin saya membagikan kelompoknya terlalu kecil Pak, cuma bagi 3 kelompok aja kemarin kan. Jadi anggota di dalam kelompok itu sangat banyak sehingga mereka tidak bisa mengerjakan semua. Yang nggak kebagian tugas ya udahlah mereka cuma pusing-pusing lagi di dalam kelompok itu. Teman-temannya ya. Jadi rencana kedepannya yang mau Ibu lakuin seperti apa nih? Ada nggak kira-kira rencana yang mau Ibu terapkan ke depannya? Jadi sebenarnya gini Pak, kemarin di awal tahun saya sudah ada melakukan pengamatan sih sama siswa-siswa. Saya lihat lah kan, ternyata siswa ini beragam gitu kan Pak. Jadi minat yang beragam itu mungkin mau saya kelompokin gitu. Jadi kelompok yang lebih kecil-kecil lagi supaya kalau bisa ketika tugas mereka semuanya terlibat, jadi bisa ikut aktif semuanya. Berarti pengelompokannya nanti ke depannya berdasarkan minat ya, minat. Baik Bu, mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa menerapkan dan menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi ini bisa lebih baik lagi. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu ya. Kayaknya lebih seru nih cerita ke depannya. Kapan Ibu mau menjalankan rencana tadi? Kalau waktu tepatnya sih saya belum tahu Pak, tapi rencananya sih saya mau buat segera karena kalau dari yang sudah saya lakukan kemarin kayaknya memang ada perubahan Pak, dari tujuan pembelajaran itu tercapainya lebih baik gitu. Jadi mau saya segerakan insya Allah Pak. Alhamdulillah ya, ibunya semakin semangat ini sepertinya setelah dilakukan seperti sini. Mudah-mudahan tetap semangat dan terus membuat perubahan yang lebih baik lagi ke depannya untuk pendidikan. Berikutnya Bu, ini kebetulan hadir ada pengajar praktik saya dari program guru penggerak Bapak Suprapto. Mungkin dari Bapak Suprapto bisa memberi tanggapan terkait supervisi ini. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Bu Iti. Saya senang sekali bisa membersamai Pak Rian, bisa menguji di kegiatan pasca observasi kegiatan modul 2.3 dengan coaching. Dan saya sangat senang Pak Rian ini termasuk salah satu calon guru penggerak anak semangatnya keren. Jadi saya tadi sudah menyimak tentang coaching yang sudah dilakukan Pak Rian dan Bu Uji. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sangat yang hebat dan luar biasa. Jadi tadi saya sudah lihat Pak Rian dengan pertanyaan-pertanyaan coachingnya yang menuntut untuk Uji menjelaskan dengan kalimat terbuka, jadi Uji lebih termotivasi dalam memberikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Rian. Kemudian juga saya lihat dari jawaban-jawaban yang diungkapkan tadi, telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan mindfulness untuk anak-anak. Kemudian kompetensi sosial emosionalnya juga digunakan, jadi pembelajarannya keren.
mudah-mudahan itu bisa diterapkan lagi ke depan dan bisa diterapkan lagi ke teman-teman sejawat lainnya. Kalau masalah tadi kekurangan sedikit sana sini seperti dari terkendala pembagi kelompok, sehingga anggota kelompok yang besar, kelompok yang kecil itu membuat mereka kurang aktif dalam pembelajaran, itu bisa dipelajari lagi dan kita proses jadi bertahap. Mudah-mudahan untuk semakin semangat dalam pembelajaran yang kita bisa berpihak kepada murid dan menyenangkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program penggerak ini kita bisa sama-sama menjadi kelompok transformasi mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Terima kasih Bapak atas masukan dan tanggapannya. Akhirnya rangkaian supervisi akademik ini sudah selesai dilaksanakan. Dimulai dari kami melakukan percakapan secara observasi, kemudian saya melakukan observasi, dan sekarang dilakukan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh Bapak Pengajar Dr. Pastor. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.